Assalamualaikum. Halo, ya,
Ya, halo. Halo. Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa Ya, lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, dan juga siaran kami dapat didengarkan melalui smartphone Anda. Tinggal download aplikasi RRI Digital. Nah, seperti biasanya sahabat budaya, di pukul 7 hingga 8 ini kita akan berdialog tentunya di program acara apresiasi budaya lokal. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan Papaseng Toriolo, pesan leluhur dalam pembentukan karakter bangsa. Nah, tentunya kami menghadirkan narasumber yang akan membahas topik kita di malam hari ini bersama dengan Profesor Dr. Haja Nurhayati Rahman Matameng MHum. Beliau merupakan Profesor Filologi atau Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Untuk tidak berlama-lama, langsung kita terhubung dengan narasumber kami di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar Bu Prof? Alhamdulillah, baik-baik. Iya, kayaknya saya enak ini mengganggu ini dalam perjalanan Bu Prof. Tapi tentunya Iya, iya, kami iya, mengucapkan terima kasih masih menyempatkan waktu bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. iya, iya. Iya. Nah, kayaknya langsung kita ke topik pembahasan kita, Bu Prof. Kayak menarik ini, Papaseng, berarti ada pesan-pesan. Nah, kalau kita melihat ini, Bu Prof, Ah, dari topik kita ini, Papaseng Toriolo, pesan leluhur dalam pembentukan karakter bangsa. Memang dari Papaseng khusus kita di Bugis Makassar ini, menariknya dari sisi apa ini, Bu Prof? ya. Jadi Papasang itu berasal dari kata Bugis ya. Iya. Yeah. Kalau Makassar Papasang, Oh cuma iya. beda ya. Nah, Oh iya iya iya. Papasang, kalau orang Bugis Papasang Toriolo, pesan-pesan orang dulu. Kalau Iya. orang Makassar Papasang Turiolo. Jadi Mm-mm. beda sedikit saja ya. Jadi seluruh kearifan-kearifan masa lampau zaman dulu, nenek-nenek kita itu diabadikan dalam dua wadah ya. Iya. Ada yang diabadikan secara lisan dan ada yang diabadikan secara tertulis. Iya. Yang diabadikan secara lisan itu disampaikan secara lisan oleh nenek-nenek kita dulu. Iya. Karena Toriolo ya, Toriolo itu maksudnya orang Orang dulu. dulu. Dia sampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Mm-mm. Pesan-pesan itu Iya. akan tersimpan di dalam memori masyarakat, ya. Jadi melalui pesan itulah terbentuk perilaku-perilaku berdasarkan pesan-pesan tersebut. Pesan-pesan yang diturunkan secara lisan itulah yang tersimpan dalam memori masyarakat. Itulah yang disebut dalam teori kebudayaan sebagai memori kolektif. Artinya masyarakat secara keseluruhan itu memang sudah menyimpan masalah itu ke dalam memorinya. Jadi dia sudah tahu bahwa kalau ini saya lakukan akan begini hasilnya, kalau saya tidak lakukan akan begini hasilnya. Jadi Bah. memori kolektif ya, jadi tersimpan secara lisan, diturunkan secara lisan, dan tersimpan dalam memori-memori masyarakat yang selanjutnya itulah yang disebut dengan memori kolektif. Kolektif, baik. Nah, Nah, kalau Bu, penurunannya ya, melalui berbagai bentuk. Ada yang berbentuk cerita lepas ya, jadi semacam prosa bebas disampaikan. Ada yang berbentuk puisi dan ada yang berbentuk nyanyian. Ya, nah, itu semuanya diturunkan secara lisan. Tetapi
di Sulawesi Selatan ini kan kita tahu bahwa masyarakat Sulawesi Selatan itu juga memiliki tulisan ya, memiliki huruf yang disebut dengan huruf lontara. Jadi agar lebih kuat lagi penyimpanan pesan-pesan Toriolo itu, maka ia dituliskan ke dalam berbagai naskah. Cara menyampaikan kedua media ini, baik melalui media lisan maupun melalui media tulisan, adalah disampaikan ke muka publik, ya. Bisa dalam bentuk nyanyian seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dalam bentuk ungkapan-ungkapan, dan bisa dalam bentuk. Nah, itu tersimpan dalam memori masyarakat dan itu menjadi alat pengontrol bagi mereka dalam berperilaku. Sehingga pembentukan karakter itu mempunyai dasar yang kuat dalam menyebarkan nilai-nilai atau pesan-pesan dari orang-orang dulu kita, Paset Toriolo ini. Baik, Bu Prof. Nah, kalau kita korelasikan dengan mungkin ada gaya hidup masyarakat yang kurang bagus, mungkin salah satunya narkoba. Nah, kalau narkoba seringkali masuk melalui celah kekosongan karakter. Nah, kira-kira nilai spesifik apa dalam papasan yang secara langsung bisa menjadi perisai diri bagi seseorang atau orang agar tidak terjerumus, Bu Prof? Ya, jadi ada yang dalam bentuk papasan itu disampaikan secara seperti sebagai alat pemaksa bagi orang agar bisa memahami dan bisa melaksanakan dalam kehidupannya. Jadi itulah yang biasa disampaikan juga dalam pesan-pesan. Biasanya orang-orang tua menyampaikan pesan-pesan itu baik dalam ucapan maupun dalam tindakan, ya. Misalnya kalau ibu kita mengatakan, oh jangan jatuhkan nasimu karena kalau nasi jatuh itu kau akan merasa nenek kita akan merasa tersinggung karena nasi itu adalah nenek kita. Tadinya saya tidak paham kenapa orang tua saya memesan supaya saya tidak menjatuhkan nasi saya. Ternyata dalam Lagaligo memang ada satu episode namanya Mempaloe. Mempaloe itu bercerita tentang Sang Hyang Sri, Sang Dewi Padi yang bertugas memberi kehidupan kepada manusia. Jadi Sang Hyang Sri ini adalah simbol padi. Jadi kalau nasi kita dijatuh-jatuhkan ke lantai, maka Sang Hyang Sri akan menangis. Makanya orang tua kita, jangan kau jatuhkan nasimu, karena kalau kau jatuhkan ke nasimu, nenek kita akan menangis. Iya, saya pernah dengar kata-kata. Saya pernah dengar kata-kata pesan begitu sama nenek saya dulu. Yang kasih habis nasimu nanti itu nangis kalau tidak kasih habis nasi itu nanti nasi nangis katanya. Apa hubungannya ini nasi nangis? Tadinya kan enggak, masih kecil kita kan dikata. Akhirnya kita takut menjatuhkan nasi kita. Nah itu sebagai alat pemaksa juga bagi dulu agar kita hidup tertib. Dan yang lebih ekstrim kalau dalam bentuk pemali, pemali misalnya kau harus duduk di pintu pada saat maghrib karena setan-setan akan lewat dan memasuki kau, atau pemali bertengkar suami istri menjelang maghrib. Itu ternyata kalau dalam syariat Islam kan itu haram ya. Tetapi ternyata bagi orang dulu itu adalah alat pemaksa bagi dia agar masyarakat itu tertib. Ternyata menjelang maghrib kan gelap, orang udah harus salat maghrib dan sebagainya. Ataukah jangan kau pergi menjahit kalau malam, kan takut tangannya ketusuk, timbali atau jatuh di lantai tidak lihat terus keinjak kaki. Jadi sebenarnya pesan-pesan orang dulu itu baik yang
terekam dalam memori kolektif masyarakatnya, maupun yang tersimpan dalam berbagai naskah, itu sebenarnya semuanya mempunyai fungsi-fungsi edukasi. Karena zaman dulu kan mereka belum sekolah, belum ada sekolah-sekolah formal. Kalaupun nanti kan datang Belanda baru ada pendidikan formal di Sulawesi Selatan. Sebelumnya itu sistem pendidikan ini melalui pasar-pasar Toriolo ini, pasang-pasang Toriolo. Itulah cara membentuk karakter masyarakat zaman dulu agar mereka hidup teratur, berperilaku yang baik dan seterusnya, tentang nilai-nilai kejujuran, tentang nilai-nilai kearifan masa lampau, lakukan tentang cara bahkan melarang korupsi pun, tapi dia tidak mengatakan korupsi. Tapi dia berpesan aja lalu mu paenre waram parat tangga benir di bolamu. Dan disertai sanksi. Jangan sekali-sekali kau membawa harta tengah malam di rumahmu. Kalau kau kasih naik harta tengah malam di rumahmu, padi tidak jadi, ikan tidak ada di sungai, pohon-pohon tidak berbuah dan seterusnya, disertai sanksi. Artinya ternyata yang dimaksud menaikkan harta tengah malam itu adalah korupsi. Jadi beri dia harta diam-diam, sembunyi-sembunyi. Ya masih lumayan sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang kan terbuka. Oke, saya kasih kau proyek ini, tapi berapa persen kau dapat? Kalau dulu sembunyi, ya caranya dengan bawa sembunyi-sembunyi tengah malam. Jadi ajak kalau mau Pak Endre waram parat tengah benih, jangan sekali-sekali kau menaikkan harta tengah malam. Apabila itu kau lakukan, itu dengan ancaman sanksi. Apabila kau lakukan itu, maka padi tidak akan jadi, kemarau akan panjang, buah-buahan tidak akan berbuah, sungai laut tidak menghasilkan ikan. Nah, Bu Prof, yang jadi timbul pertanyaan bagi saya, Bu Prof, ini kan tadi ternyata ini orang-orang tua dulu itu memberikan pesan secara halus. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang dulu itu tidak mengatakan langsung, kau tidak boleh begini. Kenapa harus pakai kata perumpamaan? Ada juga yang disampaikan secara langsung, ya. Secara oral. Ya misalnya wanita kalau terbahak-bahak, jangan kau sekali-sekali ketawa tak terbahak-bahak sampai terkelihatan semua gigimu. Itu anak gadis itu sampai begitu. Jangan sekali-sekali. Tapi disertai ya agak porno sih ya, tidak apa-apa saya sebut. Ya tu toma cawa tal lewa tanpa laso. Bayangkan, jadi orang yang tertawa terbahak-bahak sambil terpingkel, gadis yang diam, sambil terpingkel dan kelihatan semua giginya. Katanya itu memanggil alat kelamin laki-laki, kan kasar kan? Iya betul. Iya. Ini bukan halus lagi, ini malah menyentuh langsung. Malah bahasa langsung dan verbal dan agak keras dikit ya. Itu begitu. Jadi disertai alat pemaksa. Jadi itu alat pemaksa bagi wanita supaya dia melebih ya. Perempuan melebih itu kan ketawanya kalem ya, lalu bicaranya tidak keras. Jadi, tapi kalau itu perempuan tetap melanggar, nah dikasihlah peringatan seperti itu. Kalau bisa saya lihat, kalau saya analisis sih, papasan Toriolo ini rata-rata memang kita bermain berpikiran berlogika gitu ya, Bu Prof ya. Kok bisa begini? Artinya kita dimainkan logika kita, kok cari alasannya kenapa pesan ini keluar, makanya dicari alasannya. Oh, ini ternyata alasannya. Artinya ini memang papasan Toriolo ini belajar kita untuk berlogika gitu ya, Bu Prof ya. Iya, betul. Jadi ada yang disampaikan dengan halus melalui pantun ya. Melalui nyanyian elong ya, kelong.
Itu kan berpantun itu nyanyian-nyanyian Bugis Makassar ya. Ada Hmm. yang 9, 8, 7. Iya. Ada yang rata-rata 6. Ya. Ba- Tapi ada juga yang disampaikan dengan eh, pesan-pesan amanah Iya. gitu. Lakukanlah sholat ini dan sebagainya, Baik. berpuasa Iya. dengan verbal. Mm-mm. Tetapi ada juga yang memang dengan verbal tapi dengan disertai ancaman dan keras. Baik. Nah, itulah pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh leluhur kita dalam rangka membentuk kepribadian anak sampai menjelang dewasa. Baik, Bu Prof. Nah, kalau kita melihat pergeseran cara masyarakat kita memahami nasihat leluhur, apakah krisis kalau kita kaitkan tadi narkoba saat ini merupakan dampak dari pengabaian kita terhadap kearifan lokal? Iya, jadi memang sekarang ini kan tradisinya terputus kan. Oh, Jadi yang dimaksud tradisi itu adalah sistem penurunan iya. suatu kearifan Mm-mm. dari satu generasi ke generasi lain. Nah, di kita kan sistem penurunannya mengalami berhenti. Itu Iya. mulai dengan misalnya datangnya Belanda ya, Iya. lalu kemudian membuat aturan-aturan yang sangat western oriented ya, sangat sangat berorientasi kepada budaya barat Iya. melalui undang-undang yang dipaksakan secara sepihak. Lalu kemudian setelah tahun 1928 kita sepakat menjadi bangsa Indonesia, satu bahasa, satu apa, dan seterusnya. Lalu kemudian pada tahun 1945 kita sepakat menjadi bagian dari bangsa Indonesia dengan sistem nilai tertinggi kita adalah Pancasila. Iya. Maka pada saat itulah sebetulnya pelan-pelan dan pasti tradisi-tradisi penurunan paset-paset Toriolo ini Iya. mengalami terkikis sampai akhirnya habis. Karena dulu saya masih ingat di zaman itu ya, Iya. itu tidak tenang kalau tidak dininabobokkan oleh orang tua sebelum tidur itu dengan Iya. bercerita paset-paset Toriolo yang diceritakan. Iya. Iya. Sekarang ini kan sudah digantikan dengan televisi, Gadget. digantikan dengan medsos. Nah, Iya. disinilah peranan sebetulnya anak-anak muda sekarang bagaimana dia menerjemahkan Iya. paset-paset Toriolo itu ke dalam bentuk digital. Oh, iya, iya. Karena memang sudah bukan zamannya lagi, dia tidak mungkin kita balik ke masa yang lalu, Iya. tetapi nilai itu tidak boleh berhenti. Berarti masih bisa Sistem mengikuti zaman, Bu Prof. penurun, ya Berarti masih bisa mengikuti zaman papasan Toriolo ini di era sekarang. bisa disosialisasikan, Iya. tetapi harus dikemas dalam bentuk digital yang karena anak-anak kita sekarang kan begitu bangun Iya. langsung HP ya. Iya. Langsung kemudian tanpa seleksi, ya mereka bebas saja. Lalu kemudian dari situ terbentuk sebetulnya budaya yang sudah tidak lagi akrab dalam kehidupan kultural mereka. Berarti mungkin seperti misalnya paset-paset Toriolo ini bagaimana misalnya tentang kehidupan sosial, sistem masyarakat dan sebagainya dikemas sesuai dengan cerita-cerita dulu, tetapi diubah bentuknya dalam bentuk digital, mungkin dalam bentuk game, mungkin dalam bentuk animasi. Karena anak-anak kan senang sekali nonton animasi, tapi animasi yang dari Jepang, yang dari Amerika, yang dari Eropa. Bagaimana kalau itu diisi dengan paset-paset Toriolo yang bisa tinggal dalam kepala mereka dan memahami apa sebetulnya nilainya, tanpa mereka merasa dipaksa. Ya. Oke, baik Bu Prof. Ya. Kan Barat yang berhasil menancapkan budayanya ke berbagai penjuru dunia itu melalui media kan.
Mulai dari media cetak pada abad ke-17 dia sudah Jerman sudah menemukan alat cetak ya, cetak Iya. massal, lalu kemudian ada lahirlah media-media cetak seperti surat kabar, majalah dan seterusnya. Iya. Lalu kemudian terakhir belakangan ini lahirlah digital ini yang masif sekali dan Iya. agresif dalam mengisi. Semuanya bersumber dari barat. Nah, sistem nilai. Kalau melihat dari Satu cara itu dengan cara anak-anak diberi kesempatan membaca ulang Iya. papasan ini, lalu kemudian menerjemahkannya ke dalam bentuk digital. Baik, Bu Prof, kalau dari kacamata Bu Prof sendiri, mungkin ada langkah konkret lebih efektif lagi selain tadi membuat dari secara animasi, digital. Kalau dari sisi kurikulum itu sendiri bisa masuk tidak, Bu Prof? Bisa kan ada kurikulum muatan lokal kan. Iya. Nah, apalagi sekarang kan sudah ada perdanya kan tentang huruf, bahasa dan budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, itu bisa sekali dikemas dalam, misalnya dalam pelajaran, kan sekarang itu muatan lokal 40% kan. Cuman kan biasa diisi dengan diganti karena alasannya tidak ada gurunya, jadi diganti dengan bahasa Inggris. Mata pelajaran yang lain. Nah, itu bisa bahan ajarnya, contoh-contohnya biar bahasa Indonesia sebetulnya bisa juga disuruh mengarang tapi mengambil ceritanya Lapadoman misalnya gitu. Tetap suruh dia mengarang. Suruh dia mengarang, kita pakai bahasa Bugis atau bahasa Lontar atau bahkan bahasa Indonesia pun boleh, tapi mengambil pesan-pesan leluhur ke dalam bahan materi daripada tugas-tugas siswa. Iya. Bisa sekali. Iya. Kalau melihat dari materi-materi papasan riol yang pernah diajarkan oleh orang-orang tua dulu, apakah masih ada papasan yang bisa menerjemahkan kebiasaan masyarakat yang di zaman sekarang, Bu Prof? Saya belum terlalu riset, tapi pada umumnya kan ibu-ibu muda sekarang ini kan tidak lagi menerima papasan itu dari orang tuanya kan. Jadi ibunya juga kan ibu-ibu milenial kan, yang hanya adalah dunia digital juga gitu. Jadi anak-anak ya tumbuh jadi liar gitu. Tidak heran kalau kita saksikan bagaimana anak-anak sekarang ya ada yang aku panah-panah lah, apalah, gimana sih orang tuanya tuh? Iya. Kan? Tapi kalau misalnya dari kenakalan seperti pergaulan salah satu dari pembusuran apa dan khususnya narkoba, kira-kira yang tepat nilai-nilai papasan apa yang disampaikan kepada anak-anak kita ini supaya terhindar dari penyakit masyarakat kayak narkoba, perang-perang pertikaian, itu kira-kira menurut Bu Prof yang tepatnya nilai-nilai papasan apa yang cocok itu? Iya, jadi jangan dilarang langsung secara kasar ya. Apalagi anak-anak yang sudah terbentuk begitu. Dia harus dipanggil, baru kita ceritakan cerita-cerita, baru pernah dulu itu begini, nenekmu begini, lalu kemudian kita selipkan. Yang masalah sekarang orang tua mampu atau tidak. Tuh. Jadi saya juga pernah bercanda bilang, yang membunuh bahasa ibu di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia sekarang ini bukan orang lain tapi ibu. Karena begitu anaknya bangun, dia kan sudah langsung berbahasa Indonesia. Iya. Tidak ada lagi. Padahal di dalam bahasa ibu itu ya, bahasa daerah maksudnya, juga tersimpan papasan-papasan di dalamnya. Berbeda sekali kalau saya bilang permisi dibanding kalau saya bilang tabe. Kan itu berbeda sekali. Betul. Rasa kemanusiaannya gitu.
Nah, bagaimana bisa kalau sudah tidak mampu lagi menggunakan bahasa ibu? Iya. Dan sudah 2 generasi karena mulai dari ibunya yang rata-rata generasi milenial ya, Iya. sampai kepada anaknya. Iya. Nah, jadi agak berat juga ya, agak Hmm. berat memang. Tapi Tapi sebagian rata-rata anak yang iya. Tapi sebagian besar iya, orang mengatakan dia enggan menggunakan bahasa daerah karena dianggap itu bahasa kolot, Bu Prof. Itu bagaimana iya itu pandangannya Bu Prof sendiri? itu pandangan sebagian orang yang mengatakan bahwa bahasa ibu itu bahasa daerah itu bahasa kampungan Iya. gitu. Mm-mm. Tidak memiliki rasa bangga terhadap bahasanya. Dia bangga kalau bisa berbahasa asing, Iya. ya. Jadi berbeda misalnya dengan bangsa-bangsa superior di dunia ini ya, seperti India, Cina, Korea, Jepang, eh, dan sebagainya. Mereka sangat bangga kalau bisa berbahasa ibu, berbahasa lokalnya. Iya. Dia sangat bangga dan dia sangat tidak mau menerima apa-apa yang datang dari luar karena dia superior. Iya. Nah, di kita kan bangsa inferior ya, Iya, betul. bangsa yang merasa rendah diri gitu. Malu pakai bahasanya, malu pakai budayanya, malu apa akhirnya Iya. dia menjadi bangsa yang kehilangan identitasnya Iya. dan itu adalah suatu kehancuran Mm-mm. peradaban apabila generasi kita hidup tanpa identitas yang jelas. Dia mau jadi Korea juga kan kok bukan mukamu coklat. Mau Iya. jadi bule kan hidungmu pesek, pendek. Mm-mm. Berarti harus harus bangga dengan produk dalam negeri ya, Bu Prof ya. Iya, iya. Betul. Jadi itulah tragedi sebetulnya yang Iya. menimpa kita ya, bukan cuma sebagai orang Sulawesi Selatan, Mm-mm. tapi eh, bangsa Indonesia pada umumnya itu Mm-mm. sangat bangga sekali kalau bisa berbahasa asing Baik. dan sangat malu sekali. Tapi beda Jawa ya, Iya. Jawa, Sunda, Betawi itu justru kalau dia bertemu Jawa dengan Jawa, dia Mm-mm. minta izin kalau ada bukan orang Jawa di situ. Dia minta Oh. izin, mohon maaf saya harus berbahasa Jawa karena beda beda rasa bahasanya itu loh. Bahasa ibu kalau Iya. digunakan langsung dan beda kalau dia berbahasa Indonesia sopan santun. Ada rasa bahasa yang hilang. Iya, 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 iya. Jadi Mm-mm. biasa orang Jawa itu masih terkenal sangat militan menggunakan bahasanya. Mm-mm. Dari kecil memang diajak ngobrol sama ibunya, sama neneknya, sama tantenya, sama Iya. tetangganya pakai bahasa Jawa. Mm. Sehingga saya beberapa kali di luar Sulawesi Selatan Iya. ngobrol-ngobrol dengan temanku yang orang Jawa. Iya. Tiba-tiba ada temannya orang Jawa, dia minta maaf sama-sama maaf ya Mbak Nur, saya mau saya pakai bahasa Jawa. Mm. Nah, di kita belum ada begitu, Iya. Nah, sudah Bu. nggak ada. Iya. Kebanggaan menggunakan bahasa ibunya itu sudah tidak ada. Mm-mm. Mahasiswa saya saja yang dari sastra daerah itu saya tanya, kamu dari mana? Saya dari Makassar. Iya. Saya orang tapi kalau saya tanya bisa nggak pakai bahasa Bugis atau Iya. Makassar nggak bisa. Mm. Banyak yang nggak bisa. Ada yang bisa juga, Iya. tapi ya, masih banyak yang tidak bisa. Oke. Nah, kalau dari melihat dari Bu Prof sendiri, posisi budaya kita atau nilai-nilai Papasan di tengah keterbukaan informasi, teknologi dan gempuran budaya luar, itu bagaimana posisi budaya kita, khususnya nilai Papasan itu sendiri, Bu Prof? Apa aja yang kita maksud? Posisi keberadaan budaya kita atau nilai-nilai Papasan kita terhadap ancaman dari budaya-budaya luar, apalagi keterbukaan informasi, masyarakat bisa mengakses seluruh budaya luar negeri. Itu bagaimana posisi budaya kita saat ini? Apakah terancamkah atau masih kokoh menghadapi semua itu, Bu Prof? Bukan lagi terancam, tapi sudah mulai tersisi, ya. Hmm. Karena begitu bangun anak-anak kan, Iya, iya, iya. sampai matanya terpejam, yang dia konsumsi adalah budaya global, Hmm. sehingga budaya kita mengalami marginalisasi.
Iya. Padahal dalam budaya kita kan juga mengandung nilai-nilai dan kearifan-kearifan Iya. yang memang cocok untuk kita, yang belum tentu cocok bagi orang lain. Oh iya. Misalnya siri ya, Iya. siri. Kalau di kita kan harga diri itu harga mati ya. Iya. Spontanitas, meskipun mereka mungkin tidak diajari oleh orang tua, tapi kalau dia dipermalukan atau harga dirinya dia spontanitas akan membela. Nah, di kita itu bagian dari pembelaan harkat. Tapi bagi orang luar, Iya. dia mengatakan, orang Bugis Makassar sedikit tersinggung aja udah mau mati. Anda tahu bahwa Iya. ada sukma yang tersimpan dalam budaya Siri itu yang tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata, Oh hanya iya. bisa dirasakan oleh publiknya, Iya, oleh iya, iya. pemiliknya. Baik. Bahkan kadang-kadang kalau kita bilang, kita kan menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan, harga diri. Oh, itu kan universal di mana-mana. Iya, memang universal. Iya. Seluruh manusia memiliki harkat, martabat. Tapi yang membedakan di Sulawesi Selatan karena dia dilembagakan ke dalam sistem kulturalnya. Iya. Sehingga ada lagi di sini pesan-pesan teror memaksa Iya. kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Baik. Nah, Bu Prof, ini kan ada beberapa film-film lokal kita bahkan masuk ke film nasional seperti film Silariang, film Badik. Apakah ini menjadi salah satu cara mempertahankan budaya kita, termasuk nilai-nilai papasan itu sendiri, Bu Prof? Iya, jadi film juga adalah sarana edukasi ya. Iya. Sarana edukasi terhadap masyarakat dalam membentuk karakternya. Cuma kekurangannya saya lihat tidak terlalu mendalam risetnya. Saya pernah melihat bagaimana Garin Nugroho ya menciptakan film itu. Dia butuh 1 tahun untuk riset. Baru setelah dia riset, dia bikin film dokumenter dulu. Oh iya. Nanti setelah kan dokumenter di situ sudah lengkap, di situ referensinya apanya dan sebagainya. Nanti setelah itu baru dikomersilkan. Jadi dia memang film-film watak ya. Iya. Film watak yang memang tidak langsung jadi gitu. Dia riset bertahun-tahun untuk melahirkan sebuah film. Baik, berarti termasuk film-film barat misalnya kita lihat memaksa kita untuk berpikir, memaksa kita untuk berkontemplasi secara mendalam, tidak terlalu dangkal gitu langsung ditawartinya gitu. Jadi memang harus riset. Berarti butuh proses dan riset mendalam, apalagi mengambil pandangan-pandangan dari pakar-pakar budaya begitu supaya nilainya itu masuk. Harus membaca buku, tapi bikin dokumenter dulu, jangan langsung film komersil. Tapi biasa kan anak-anak kita mau yang instan kan, kita mau cepat, mau langsung ini, sehingga kurang menyentuh sebetulnya. Kayak Silariang ya, mohon maaf saya agak kritik sedikit. Silariang itu dalam budaya Bugis Makassar suka dan sengaja mau lari berdua. Kan ada Nilariang dibawa lari. Ada Erangkale perempuan bawa dirinya ke imam untuk dinikahi oleh laki-laki A. Tapi kalau Silariang kedua belah pihak mau sepakat untuk lari. Nah itu dia harus pergi ke rumah imam kalau Silariang. Nggak boleh, kalau dia di tempat lain dia dibunuh. Dalam budaya kita. Makanya kalau orang bilang bola imang ya anak, nah itu berarti Silariang itu. Jadi dia kalau sudah berada di rumah imam, otomatis berada di bawah perlindungan syariat. Karena imam tidak memperkenankan mereka hidup bersama, seketiduran dan sebagainya sebelum menikah. Ya, tapi kalau dalam film Silariang ini pergi
di pinggir saya lihat di rumah-rumah begitu di tempat apakah itu ada, Iya, saya sudah baik. lupa tapi Mm-mm. yang jelas tidak lari ke rumah imam, Mm-mm. tidak dena bola imam, dan tidak, jadi tidak dalam perlindungan syariat. Baik, baik, Bu Prof. Kalau zaman dulu Ya, misalnya si larian mau dibunuh kan ya, sama keluarganya, ya. kalau sudah ada di rumah imam tidak boleh lagi dibunuh. Ya, ya. Kasar. Karena sudah berada di perlindungan syariat. Bahkan kalau perempuan dia lemparkan saja itu tusuk kondeknya atau laki-laki songkonya atau pas sapunya dia lemparkan ke pagarnya imam dan sudah masuk di dalam pagar, tidak boleh lagi diganggu karena Hmm. menghargai syariat. Orang Bugis Makassar menghargai bahwa itu sudah dalam perlindungan agama. Jadi Baik. dulu itu kalau orang Silariang, mak bola imangnya anak nayano, mak Iya. bola imangnya anak Mm-mm. nayano. Tapi Baik. itu dalam film itu kok dia tidak mak bola imang, dia pergi Iya. ke tempat-tempat rumah-rumah sepi di Baik. dekat-dekat sawah Iya. tahu. Mm-mm. Nah itu Baik. bedanya karena mereka tidak riset Iya. mendalam. Artinya tidak tidak dapat nilai edukasinya gitu ya. Ya ada Iya. sukma yang Ada tidak sukma. tertangkap dalam film-film itu ya. Baik. Bu Prof. Tapi kalau Ya. dilakukan dengan serius, dengan referensi yang kuat, dengan garapan yang eh, total Iya. begitu, Mm-mm. ini salah satu media yang sangat efektif buat mensosialisasikan pasar-pasar Toriolo itu. Iya. Inilah medianya. Baik. Mm-mm. Nah, Bu Prof, ini kita berada di penghujung acara nih. Kalau saya tanya, jika ada satu papasan dari Bu Prof sendiri, mungkin papasan utama yang ingin Bu Prof sampaikan kepada seluruh anak Indonesia, khususnya di Sulsel, agar mereka bangga akan jati diri, tentunya menjauhi narkoba. Kira-kira papasan apa yang kita mau sampaikan, Bu Prof? Ya. Ini Bapak Tomato, bukan Toriolo lagi. Tomato Sama ya. saya orang tua. Siap Bu Prof. Mm-mm. Pasal tomatoa, yaitu jadilah dirimu anak-anakku semua. Jangan mencoba menjadi diri orang lain. Karena kita lahir, besar dan mati sebagai orang Bugis, sebagai orang Makassar. Dan tidak mungkin ditukar akan menjadi bangsa lain, suku Iya. lain. Kita telah menjadi begini semula jadi dari Iya. Allah. Jadi jadilah dirimu. Gunakanlah bahasamu, budayamu, Papa Setoriolong, peganglah baik-baik. Dengan demikian engkau tetap eksis, identitasmu sebagai dirimu akan tetap terjaga dengan baik. Baik. Nah, tadi kan pesan untuk anak muda kita. Nah, ini secara umum, secara nasional mungkin ada harapan Bu Prof sendiri terhadap keberlanjutan program prioritas Ya, nasional dalam jadi menjaga ketahanan budaya kita. iya, jadi ini adalah sekarang ini lagi marak digaungkan bagaimana teori dan metode pembentukan karakter bangsa Indonesia. Iya. Ya. Saya pikir salah satu cara membentuk karakter bangsa Indonesia, mari kita hidupkan dan sosialisasikan serta transmisikan nilai-nilai Papasa Toriolo itu kepada generasi-generasi muda. Dengan cara seperti itu, pelan-pelan kita bisa membentuk karakter dan ciri khas kita sebagai orang Bugis yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Orang Bugis atau Makassar atau apa saja, Iya. suku-suku apa saja di Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Baik. Terima kasih Bu Prof atas Ya, ilmu dan sama-sama. Ya. edukasinya yang disampaikan ke Pro4. Tentu ini harapan kita ke depannya budaya kita tetap terjaga sebagai identitas Ya. kita ke depannya. Dan tentunya Bang Rian juga ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Bu Prof mengambil waktu istirahatnya juga, mungkin dalam perjalanan juga ini mengganggu ini. Tentunya jangan bosan-bosan bersama Pro4 Bu Prof di. Iya, terima kasih Bu Prof. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, demikian perbincangan kita bersama dengan Profesor Dr. Hadja Nurhayati Rahman Matameng MHum. Beliau adalah Profesor Filologi atau Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya, dan tentunya di program acara
apresiasi budaya lokal, kita membahas tentang Papaseng Toriolo, bahasa leluhur dalam pembentukan karakter bangsa. Dan tentunya Bang Rian mengucapkan terima kasih kepada sahabat budaya yang sudah menemani Bang Rian sejak pukul 3 sore tadi hingga menjelang pukul 8 ini, dan apalagi dalam program acara apresiasi budaya lokal malam ini. Semoga yang kami sajikan di Perempat dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Bang Rian juga minta maaf jika ada salah kata selama siaran hari ini, dan kita akan ketemu lagi di lain waktu. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti ada rekan kami Deng Baji akan menemani Anda pukul 8 hingga pukul 12 malam nantinya. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.